Kembali lagi di segmen khusus Editor's View dan saya masih bersama dengan Mbak Cut Damiana Emeria, editor CNBC Indonesia, dan juga ada Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Pak Anggito Abimanyu. Pak Anggito, kita lanjutkan kembali dialognya Mbak Eme, tapi saya ingin ke Pak Anggito terlebih dahulu. Sekarang sudah terjadi nih, sudah ditok UMP UMK naik. Nah, dampaknya dari kenaikan upah ini begitu ya kepada daya beli, lalu juga kepada inflasi, ini akan seperti apa, Pak Anggito? Begini, ada teori inflasi itu kan berasal dari dua sumber. Satu karena biaya dan dua karena pendapatan. Kenaikan inflasi, kenaikan pendapatan sendiri akan memicu inflasi. Makanya BI was-was tadi. Kalau ketinggian juga akan memicu inflasi. Jadi memang ini kayak bejana berhubungan satu sama lain ya. Jadi memang harus diatur betul-betul sehingga harus dicapai satu keseimbangan yang pas. Gitu. Nah sebetulnya UMP itu setiap kali di UMP pasti akan menimbulkan protes dan tanda tanya. Karena itu konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan. Karena kan bukan mekanisme pasar. Jadi kita harus tahu bahwa setiap kali diumumkan UMP, setiap kali pasti ada ketidakpuasan. Baik, tapi kalau dilihat ini kan yang menjadi was-was mungkin bagi Bank Indonesia, kita lihat setiap kenaikan dari upah 5% begitu, ini kan berkontribusi sekitar 0,04% untuk inflasinya. Ini sebetulnya angka yang boleh dibilang tidak terlalu signifikan. Tapi untuk pertumbuhan ekonomi atau perekonomian kita sendiri, kenaikan upah ini akan seperti apa dampaknya? Gini, saya kira BI itu nggak betul juga mengatakan itu. Jadi ada inflasi yang bagus, inflasi yang nggak bagus, gampangnya gitu. Kalau inflasi karena biaya itu melebar ke semua. Kalau inflasi itu inflasi yang positif namanya, itu ya. Jadi sebetulnya BI memberikan hal seperti itu saya kira kurang tepat ya, karena dianggap loh, saya punya pendapat kok menyumbang pada inflasi, iya menyumbang pada inflasi, tapi inflasi yang memang diharapkan gitu. Inflasi itu kan ada target 2% di Indonesia, 3%. Jadi itu inflasi yang positif gitu ya. Jadi saya kira itu saya akan men-challenge pernyataan seperti itu. Nah sekarang sebetulnya masalah itu satu harus sadari UMP itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Satu, entah buruh, entah pengusaha, entah Bank Indonesia, entah pasti karena kita menetapkan ya sesuatu yang menetapkan dan pasti menimbulkan ketidakadilan. Itu disadari jauh. Yang kedua, yang jadi masalah adalah satu, perhitungan biaya hidupnya harus akurat, dimutakhirkan. Ini nggak pernah dilakukan. Ya, biaya hidup basic minimum itu berapa? Yang kedua adalah tambahannya. Tambahannya menurut saya hanya tambah satu aja, yaitu ditambah dengan beta. Beta itu bagian dari inflasi yang diperhitungkan. Sekarang kan inflasi diperhitungkan inflasi rata-rata. Itu pun inflasi masa lalu, ya toh, year to date gitu lah. Yang betul adalah inflasi makanan yang langsung berpengaruh kepada mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Yang kedua, inflasinya bukan inflasi yang lalu, sebetulnya inflasi yang diproyeksikan ke depan seperti apa. Meskipun sulit ya. Tapi itu yang lebih realistis ya. Mungkin kalau mau ditambahkan inflasi masa lalu ditambah dengan delta gitu. Jadi memang harus ada inovasi yang lebih. Saya bersedia lah untuk bisa menghitung dan menurut saya leblebih akurat ya. Untuk menghitung formulanya yang tepat. Membuat formula yang sesuai dengan kondisi yang nyata. Karena kalau Anda bilang inflasi 2-3%, pasti nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Karena Anda tidak mengkonsumsi barang-barang di luar konsumsi barang itu pokok. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anggito. Satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Eme. Mbak Eme, ini kan kita tahu gaji PNS juga naik ya. Ini gaji PNS naiknya lebih tinggi daripada upah itu sendiri. Nah, kalau dari kacamata redaksi ini melihatnya seperti apa sih ini Mbak Eme? Pertama kita ini deh, memang UMP sudah jadi, tapi yang harus jadi fokus kita ke depan adalah UMK. Karena kadang UMK ini pemerintah daerah bisa mempunyai wewenang untuk menaikkan lebih di atas memang harus di atas UMP. Ini yang akan jadi perhatian kita ke depan dan ini juga jadi perhatian buruh yang menjadi acuan mereka apakah akan jadi melakukan aksi mogok nasional atau tidak akhir bulan nanti. Nah, kemudian soal perbandingan upah PNS dengan upah buruh, kita tidak kalau redaksi sih tidak akan memperbandingkannya secara head to head ya, karena masih ada profesi lain yang bekerja secara sosial dan tanda kutip, karena kayak seperti guru honorer, tenaga penyuluh di daerah, tenaga pendampingan, masih ada yang gajinya juga sangat jauh dari kehidupan layak bahkan untuk level di daerah itu sendiri. Jadi yang menjadi sorotan kita adalah bagaimana pemerintah itu balik tadi memperhitungkan kondisi layak itu sebenarnya seperti apa bagi pekerja, PNS, buruh, tenaga penyuluh, guru honorer di semua sektor. Itu harus diperhitungkan dengan jelas dan pemerintah tidak bisa
berada hanya di tengah-tengah, tapi tegas mau di mana, mau kemana. Karena kan nanti ujung-ujungnya balik lagi perekonomian kita sendiri yang akan terkena efeknya kalau dari sisi kehidupan layaknya si pekerja atau guru atau semua sektor itu tadi tidak diperhitungkan dengan layak. Baik, artinya perhitungan yang tepat ini mungkin akan lebih bisa dirasa memuaskan begitu ya bagi para pihak, utamanya mungkin para buruh ya. Mendekati Mbak. kebutuhan layak. Mendekati nyata, kebutuhan layak sesuai dengan di kehidupan nyata. Betul. Mungkin seperti itu ya. Ini sebetulnya sangat menarik topik kita ya Mbak Eme dan juga Pak Anggito, tapi karena waktu kita terbatas begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Damiana Emeria, editor CNBC Indonesia, dan juga Chief Ekonomis CNBC Indonesia Pak Anggito Abimanyu sudah berbagi insight-nya bersama kami, berdiskusi, berbagi pandangannya terkait dengan upah ini yang lagi kisruh ya pemirsa ya. Tapi kita harus akhiri. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.